Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Helfida dengan NIM 201414654, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Jadi, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Ibu Yanti SPMSI mengenai tumbuhan-tumbuhan berupa Angiospermae. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak mengenai apa saja tumbuhan dari Angiospermae itu sendiri. Baik, jadi di slide ini sudah ada materi mengenai Angiospermae. Perlu kita ketahui bahwa Angiospermae itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup, dan Angiospermae ini adalah tumbuhan dengan bakal bijinya tersimpan di dalam daun buah atau daging buah itu sendiri. Dan kemudian Angiospermae ini memiliki ciri-ciri seperti alat perkembangannya itu berupa bunga, kemudian organ tubuh, akar, batang, dan daunnya itu sudah dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian susunan daunnya itu menyirip, kemudian menjari, sejajar, dan juga beraneka ragam, dan tersimpan di dalam daun buah dan juga daging buah. Dan perlu kita ketahui bahwa Angiospermae itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada monokotil dan yang kedua itu ada dikotil. Dan untuk monokotil itu sendiri merupakan tumbuhan berkeping satu. Dan monokotil itu memiliki ciri-ciri seperti bijinya berkeping satu tentunya. Kemudian bila biji itu berkecambah, dia itu akan muncul satu daun lembaga. Dan yang kedua, akar dari tumbuhan monokotil ini merupakan akar serabut. Dan batang dari monokotil ini tidak bercabang dan juga tidak berkambium. Letak dari berkas pembuluh pada batang ini tidak teratur, dan tulang dari daunnya itu sejajar, dan bagian bunganya atau mahkota benang sari itu berjumlah tiga atau berkelipatannya. Kemudian kelompok Angiospermae yang kedua yaitu ada dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Dan tumbuhan dikotil ini memiliki ciri-ciri seperti memiliki biji berkeping dua tentunya. Kemudian bila bijinya itu muncul, maka daun lembaganya itu yang terlihat ada dua. Kemudian akarnya itu berupa akar tunggang. Nah, batangnya itu bercabang dan berkambium. Letak berkas pembuluh pada batang itu teratur. Yang keempat itu tulang daunnya menjari atau menyirip, dan bagian bunganya itu berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dapat kita lihat pada gambar bahwa perbedaan dari monokotil dan dikotil itu sangat jelas, mulai dari biji, akar, batang, serta daun dan bunganya. Kita akan bahas satu-satu mengenai suku-suku apa saja yang ada di dalam monokotil. Yang pertama itu ada suku palem-paleman atau disebut juga dengan Palmae. Yang kedua ada suku rumput-rumputan disebut dengan Graminae. Ada suku pisang-pisangan yang disebut dengan Musaceae. Kemudian suku jahe-jahean yang disebut dengan Zingiberaceae. Dan yang terakhir ada suku anggrek-angrekan yang disebut dengan Orchidaceae. Jadi yang pertama ada suku palem-paleman. Suku palem-paleman ini merupakan tumbuhan berkayu, tidak bercabang, berbatang tegak, daun menyirip atau berbentuk kipas dengan pelepah daun, dan bunganya itu kecil-kecil dan menjadi karangan. Contohnya itu berupa pohon kelapa, sagu, dan juga salak. Kemudian ada suku rumput-rumputan atau biasa disebut dengan Graminae. Dan suku ini tuh merupakan tumbuhan dengan batang silindris, pipih atau persegi. Daunnya itu berbentuk pita dan memiliki pelepah yang membungkus batang yang masih muda. Contohnya itu ada batang yang masih muda seperti padi, jagung, gandum ataupun lainnya.
Selanjutnya itu ada suku pisang-pisangan atau Musaceae. Tumbuhan suku ini tuh merupakan tumbuhan dengan batang semu atau pelepah daun yang saling membungkus membentuk batang. Daunnya itu lebar, bunganya itu berbentuk karangan, buahnya buah buni. Contohnya itu ada pisang dan juga pisang kipas. Selanjutnya suku jahe-jahean atau Zingiberaceae. Dan suku ini tuh merupakan tumbuhan yang memiliki rizoma atau akar tinggal. Daunnya itu memiliki pelepah yang membungkus batang. Contohnya itu seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan juga kencur. Dan suku yang terakhir dari monokotil itu merupakan suku anggrek-angrekan atau Orchidaceae. Dan tumbuhan suku ini merupakan tumbuhan yang ada atau yang tumbuh di atas tanah. Ada yang epifit, kemudian pangkal batangnya itu membesar membentuk umbi, merupakan tempat penyimpanan air. Jadi umbinya itu untuk tempat penyimpanan air. Dan daunnya ini berdaging dengan tepi rata. Contohnya seperti anggrek bulan dan macam-macam anggrek lainnya. Dan selanjutnya itu ada kelompok Angiospermae yang kedua ada dikotil. Yang pertama ada suku getah-getahan, kemudian suku terung-terungan, suku jambu-jambuan, suku kacang-kacangan, suku kapas-kapasan, suku johar-joharan, dan yang terakhir adalah suku petai-petaian. Jadi yang pertama itu ada suku getah-getahan atau Euphorbiaceae. Jadi tumbuhan suku ini tuh memiliki batang yang bergetah, buahnya buah kendaga atau buah yang memiliki 3 ruang. Setiap ruang itu berisi sebuah biji. Dan contohnya seperti sermai, ubi kayu, karet, puring, dan juga daun jarak atau pohon jarak. Kemudian yang kedua itu ada suku terung-terungan atau Salonaceae. Jadi suku dari tumbuhan ini tuh umumnya berbentuk semak, kemudian dia tuh bunganya berbentuk trompet atau bintang. Dan jumlah mahkota suku ini tuh bunganya 5 dan dia saling melekat. Terus benang sarinya 5 dan putingnya 1. Contohnya tuh ada kentang, terung, cabai, dan juga tumbuhan tomat. Kemudian suku selanjutnya adalah suku jambu-jambuan atau Myrtaceae. Jadi suku ini tuh tumbuhannya umumnya berupa perdu atau pohon, dan bunganya itu memiliki mahkota yang kecil dan benang sarinya yang begitu banyak. Jadi letak daunnya ini saling berhadapan. Buahnya itu buah buni. Contohnya itu jambu air dan juga jambu biji tentunya. Selanjutnya ada suku komposit atau Compositae. Jadi tumbuhan suku ini tuh merupakan tumbuhan yang memiliki bunga majemuk, yaitu satu tangkai bunga itu terdiri dari lebih satu bunga tunggal. Contohnya itu berupa bunga matahari, dahlia, dan juga bunga krisan. Selanjutnya ada suku kacang-kacangan. Jadi suku kacang-kacangan ini atau Papilionaceae merupakan suku tumbuhan memiliki bunga yang berbentuk seperti kupu-kupu dan juga buahnya polong. Jadi contohnya itu seperti kacang tanah dan juga tumbuhan kacang-kacangan lainnya. Selanjutnya ada suku kapas-kapasan. Nah, suku kapas-kapasan ini merupakan tumbuhan semak atau perdu. Jadi mahkotanya itu mahkota bunganya berjumlah 5 dan saling berdekatan. Contohnya ada kapas, kembang sepatu, dan juga tumbuhan waru. Selanjutnya ada suku petai-petaian atau dengan nama lain Mimosaceae. Jadi tumbuhan suku ini tuh merupakan tumbuhan perdu atau pohon, dan buahnya itu buah polong dan akan pecah bila dia itu sudah masak. Dan contohnya itu merupakan petai Cina, lam toro, sengon, dan juga putri malu. Selanjutnya ada suku johar-joharan atau saya Sapinaceae. Tumbuhan ini tuh merupakan tumbuhan perdu atau pohon. Jadi buahnya itu buah polong. Contohnya ada kembang merak, johar, dan juga flamboyan.
Demikian presentasi video mengenai materi tumbuhan Angiospermae. Atas segala kekurangan dari video tersebut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.